Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. Ya itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana, timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang, ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar. Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya, udah cantik, pandai masak lagi. Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka. Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. Tuan, mau pesan apa? Bawakan saja sendok bekas makan pembeli, jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, ini sop iga sapi, saya pesan itu. Abu Jahil pun terkejut. Bagaimana tuan bisa tahu? Tanyanya keheranan. Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini, jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. Kalau minumnya, tuan ingin pesan apa? Tanyanya kembali. Bawakan aku gelas bekas minum pembeli, aku akan memilihnya sendiri, kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, gelas pertama ini teh campur madu, aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak, sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka, teh campur daun jeruk. Abu Jahil semakin kagum, tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. Aku sudah selesai, berapa total semuanya? Tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. Tuan, tidakkah tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan tuan? Jika tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah tuan makan gratis. Tapi kalau salah, tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Si lelaki buta itu pun setuju. Baiklah, bawakan sendoknya. Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar, kata Abu Jahil. Untuk apa? Tanya istrinya kebingungan. Sudah, turuti saja perintahku, kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang, bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. Ini tuan, sendoknya, ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. Sejak kapan Jamal bekerja di sini? Tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. Jamal? Jamal siapa? Maksud tuan gimana? Tanya balik Abu Jahil. Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini, jelas lelaki buta.
Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid kembali merasa penasaran dengan sebuah pernyataan yang sering ia dengar dari para ulama dan dari kitab suci. Karena itu ia memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Baginda Raja ingin mendapatkan jawaban yang bijak dan menghibur dari orang paling cerdik di kerajaannya. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan Baginda Raja, Harun Ar-Rasyid langsung menyampaikan pertanyaan dengan serius. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku pernah mendengar bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Menurutmu mengapa bisa begitu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa pertanyaan ini penuh dengan jebakan. Jika ia salah menjawab, ia bisa membuat marah para wanita di kerajaannya, termasuk istri-istri Baginda Raja sendiri. Tapi seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas tidak pernah diragukan. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. "Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang, "pertanyaan ini sangat mendalam. Namun jika Paduka berkenan, izinkan hamba menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan." Raja Harun Ar-Rasyid yang terkenal gemar mendengarkan perumpamaan cerdas dari Abu Nawas mengangguk setuju. "Baiklah Abu Nawas, jelaskan dengan perumpamaanmu." Abu Nawas pun memulai perumpamaannya. "Bayangkan Paduka, ada seorang pedagang yang membuka sebuah toko besar. Di dalam toko itu ia menjual berbagai macam barang, mulai dari baju, perhiasan, parfum, hingga alat rumah tangga dan lain-lainnya. Setiap hari banyak pelanggan yang datang silih berganti." Baginda Raja mendengarkannya dengan seksama. Abu Nawas pun melanjutkan, "Menurut Paduka, siapakah yang paling sering datang ke toko itu dan membeli barang?" Baginda Raja berpikir sejenak dan menjawab dengan yakin, "Tentu saja para wanita, Abu Nawas. Mereka akan senang berbelanja dan memilih-milih barang." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Nah Paduka, begitulah jawabannya. Sama seperti toko tadi, neraka mungkin seperti sebuah toko besar yang menjual banyak hal, seperti amarah, gosip, iri hati, kesombongan, dan dosa-dosa lainnya. Dan sayangnya, kadang-kadang para wanita yang lebih tertarik untuk berbelanja barang-barang tersebut, Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar analogi cerdas dari Abu Nawas. "Jadi maksudmu para wanita suka berbelanja dosa-dosa itu ya Abu Nawas?" Abu Nawas tetap tersenyum, tapi ia menjawab dengan cerdik, "Tentu saja ini hanya sebuah perumpamaan Paduka. Namun bukan berarti para wanita tidak bisa berubah menjadi pelanggan surga. Mereka juga bisa berbelanja amal dan kebaikan. Semua tergantung pada pilihan mereka Paduka. Dan begitu pun dengan kita semua." Baginda Raja yang tadinya tertawa kini mulai merenung. Setelah beberapa saat ia pun berkata, "Jawabanmu sangat bijak Abu Nawas. Engkau telah menjawab dengan humor tetapi juga dengan makna yang mendalam. Aku mengerti sekarang bahwa bukan hanya soal wanita atau pria, melainkan lebih kepada pilihan apa yang kita ambil dalam hidup ini." Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Benar sekali Paduka. Neraka dan surga terbuka untuk semua orang, tergantung dari apa yang kita pilih untuk dibeli dalam kehidupan ini Paduka." Baginda Raja tersenyum puas dengan jawaban Abu Nawas dan sekali lagi merasa kagum dengan kecerdikannya. Kabar tentang percakapan ini segera tersebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat banyak orang tertawa tetapi juga merenungkan makna mendalam dari perumpamaan tersebut. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru.
di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun Menteri Istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silakan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol apa gimana, Abu Nawas? Harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain," jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh, seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak, Paduka Yang Mulia. Malah bertambah gemuk keledainya." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Wah, yang benar. Kok bisa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena saya menjadikannya sebagai menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka memerintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri jangankan gak dikasih makan, dikasih makan pun dia juga tetap sibuk mengambil makan dari rakyatnya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah?"
Bedanya itu, kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah, disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat, disebutnya sebagai kebijakan. Tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut.